di tahun 676 Hijriah, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang bab kewajiban puasa Ramadan dan penjelasan akan keutamaannya dan hal-hal yang terkait dengannya. Pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan hadis yang ini beda nomornya biasa nih. Ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang pintu-pintu surga, ya, dan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau insyaallah taala termasuk di antara beberapa hamba-hamba Allah yang masuk surga melalui pintu surga mana saja yang beliau inginkan. Ya, kita juga sudah membahas beberapa peluang-peluang kebaikan bagi orang yang ingin mendapatkan kehormatan masuk surga melalui pintu surga mana saja yang diinginkannya. Sekarang kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Hadis datang dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, inna fil jannah, sesungguhnya di surga, baban, ada satu pintu, yuqalu lahu Rayyan, dikatakan pintunya itu atau dinamakan pintunya sebagai pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang ahli puasa, rajin berpuasa, akan masuk melalui pintu tersebut di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan kecuali mereka-mereka itu ahli puasa. Yuqal, akan dikatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang shaimun, rajin berpuasa. Fayaqumun, maka mereka akan bangkit, mereka akan berdiri menuju pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk ke surga melalui pintu itu selain mereka. Fa idza dakhalu, jika mereka semuanya telah masuk, ugliqa, akan ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak akan ada lagi yang bisa masuk ke dalamnya. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini hadis pertama yang kita bahas. Ada berapa hukum dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Hadis ini menegaskan apa yang telah kita bahas sebelumnya tentang pintu-pintu surga, dan lebih khusus pintu surga yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Ya, kita sudah sebutkan yang lalu bahwa pintu surga ada 8, dan umumnya pintu-pintu surga itu dinamakan dengan nama amalannya, nama ibadahnya. Bagi orang-orang yang menonjol dari sisi ibadah solatnya, masuk surga melalui babus solah. Bagi orang yang menonjol jihad fisabilillahnya, akan masuk surga melalui pintu babul jihad. Bagi orang yang menonjol persoalan sedekahnya, masuk surga melalui babus sedekah. Adapun orang yang menonjol dari sisi puasanya, maka tidak dikatakan babus siyam atau babus saum, tapi nama pintunya adalah babur Rayyan. Dan kita sudah jelaskan bahwa dinamakan seperti itu karena pemuliaan kepada orang yang puasa. Orang yang puasa, saat dia puasa, dia apa?
Lapar atau haus? Atau dua-duanya? Ya. Mana yang lebih berat, lapar atau haus? Iya. Jumhur ikhwah ya mengatakan haus ya. Tapi memang umumnya begitu orang kalau ditanya, banyak bilang saya tidak lapar sih ya, tapi haus sekali kalau puasa ya. Kayaknya umumnya demikian. Dan ini di antara hikmahnya kata ulama kita, kenapa sampai dinamakan babur royan, tidak dinamakan babu apa kira-kira kalau karena lapar setelah kenyang, babu syaba'an ya. Jadi kalau lapar kan jawaan, kalau sudah makan akan syaba'an, kenyang. Kalau haus dia adalah dham'an atau atsyan, dan kalau dia sudah minum hilang dahaganya dinamakan apa? Rayyan. Ya. Jadi dia dinamakan pintu Rayyan sebagai isyarat bahwa memang orang lebih banyak yang kehausan ya daripada kelaparan. Dan ada yang mengatakan, ulama kita mengatakan kalau sudah hilang dahaganya, insyaallah juga sudah hilang laparnya. Ya. Jadi babu Rayyan dia tidak akan haus lagi selama-lamanya, dan juga insyaallah dia tidak akan lapar lagi selama-lamanya. Pintu itu dinamakan dengan pintu Rayyan. Dan di sini dikatakan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Akan masuk orang-orang yang rajin puasa melalui pintu tersebut di hari kemudian, di hari kiamat. Dan tidak akan mungkin masuk seseorang kecuali mereka. Nah, ini masing-masing ya, masing-masing akan masuk, dan ini kekhususan. Dan bagaimana caranya? Apakah kita bilang saya mengaku saya ahli salat, saya ahli jihad, atau saya ahli sedekah, saya ahli puasa umpamanya, saya berhak masuk di sini? Bukan kita yang tentukan. Pengakuan kita tidak cukup untuk itu. Yang penting adalah apakah kita diakui atau tidak. Maka akan kita dipanggil, tunggu saja ya, kita akan dipanggil. Walaupun panggilannya di sini, apa panggilannya? Ainas shaimun. Mana orang-orang yang rajin puasa? Ya, mungkin ada yang bilang saya ya rajin puasa. Ada yang di antara kita merasa saya rajin puasa. Itu akan dipanggil sesuai dengan yang hakikinya ya. Tidak akan mungkin kita menipu lagi ya, kita bilang saya rajin puasa lalu. Karena pintu itu akan otomatis terbuka bagi mereka-mereka yang rajin puasa. Bagi yang tidak tepat, tidak pantas untuk itu akan ditutup ya, ditutup dari mereka. Di sini katakan ketika akan dipanggil ainas shaimun, mana orang yang rajin puasa, fayaqumun, dia akan bangkit. Ya, siapa mereka? Mereka yang betul-betul di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang rajin puasa, dan tentu saja rajin puasa dan ikhlas dalam berpuasa dan melaksanakan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dia akan masuk lewat pintu itu selainnya. Fa idza dakhalu, kalau sudah masuk semuanya, uglik, ditutup. Ya. Makanya ini kita katakan kemarin, kawan sekalian, jamaah sekalian, mari kita yakinkan pada diri kita bahwa ada amalan yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Karena kita semuanya mau masuk surga. Tapi kalau kita pikir hari ini, atau kita mencoba mengevaluasi diri kita masing-masing hari ini, kira-kira kalau saya masuk surga, pintu surga apa yang paling pantas saya masuk di dalamnya? Jangan-jangan hasil muhasabah kita, hasil evaluasi kita pada diri kita, jangan-jangan rasanya belum ada pintu yang akan memanggil kita. Ya, kalau saja solat kita belum sebagaimana mestinya, solat wajib saja masih malas-malasan, lalu solat sunat kita ya tidak juga mengerjakannya, tidak menutupi kekurangan pada solat wajib kita, lalu persoalan jihad dan perjuangan terhadap agama ini kita tidak punya kepedulian dalam perjuangan agama, maka tidak mungkin kita dipanggil melalui babul jihad. Kalau kita juga orang yang malas-malasan bersedekah, bakhil, tidak mau mengeluarkan sedekah, berat mengeluarkan sedekah, atau pintu-pintu yang lainnya, ya pintu haji umrah, ya seandainya memang demikian,
pintu ilmu, pintu bakti kepada kedua orang tua, pintu zikir, ya, sebagaimana kata sebagian ulama, dan beberapa kemungkinan yang lain. Maka mari kita berusaha, berazam kepada Allah bahwa ada satu amalan yang paling saya andalkan, yang mudah-mudahan dengan itu saya akan mendapatkan kehormatan masuk surga dan dipanggil melalui pintu tersebut. Dipanggil melalui pintu tersebut. Karena pintu itu pintu yang tahu betul siapa yang pantas masuk ke dalamnya. Pintu ini luas, tapi kalau kita tidak pantas masuk ke dalamnya, tidak mungkin kita masuk. Ya, dalam hadis Muslim dikatakan, baina masra'in min masari babil jannah masiratu arba'ina sanah. Pintunya itu antara ujung dan ujungnya itu perjalanan 40 tahun. Ya, pintunya. Ini kalau kita pintu kita ini berapa jarak, berapa waktu kita butuhkan untuk dari ujung ke ujung, ya. 2 detik saja mungkin sudah sampai di ujungnya, ya. Adapun pintu surga, kalau kita dari ujungnya menuju ke itu satu pintu, ya. Menuju ke ujungnya membutuhkan waktu 40 tahun. Sangat lebar pintunya. Tapi biar lebar, kalau kita tidak berhak memasukinya, tidak mungkin kita akan masuk, ya. Sebagaimana yang sering dikatakan, biar surga itu sangat luas, tapi kalau tidak ada jatah kita di sana, ya wallahul musta'an. Karena itu saatnya sekarang, ya, saatnya di dunia ini kita berusaha dengan penuh keikhlasan kepada Allah dan penuh harap kepadanya untuk melakukan amalan-amalan yang bisa dengannya kelak kita mendapatkan kehormatan masuk surga dan dipanggil oleh pintu-pintu surga, ya. Sangat bahagia kelak ketika kita dipanggil oleh satu pintu surga, apalagi kalau ada 2 pintu surga atau 3 pintu surga. Dan selamat bagi mereka yang akan dipanggil melalui 8 pintu surga yang ada. Ya. Ini hadis yang ya. Bagus, ya. Ya. Ini hadis yang pertama kita bahas, dan dia hadis yang lebih khusus, ya, lebih khusus dibandingkan hadis yang sebelumnya kita bahas. Ya, hadis sebelumnya membahas 4 pintu, dan ini secara khusus pintu puasa, ya, pintu Rayyan. Berikutnya jamaah sekalian, hadis ke-100, ya saya tidak usah sebutkan nomornya karena mungkin berbeda-beda nomor hadisnya ini dari satu cetakan ke cetakan lainnya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba, yasumu yauman, yang berpuasa 1 hari, fi sabilillah, di jalan agama Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum, kecuali Allah akan menjauhkan dengan puasanya yang 1 hari itu wajhahu, wajahnya, anin nar, dari neraka, sab'ina kharifa, selama 70 tahun, ya, 70 tahun. Kharif, ya, kharif itu sebenarnya adalah salah satu nama musim, ya. Berapa musim dalam setahun? Kalau kita 2, kalau kita, ya. Musim kemarau dan musim hujan, ya. Bukan musim dingin, musim hujan, musim hujan. Kalau umumnya negara-negara, ya, di Arab atau mungkin juga di Eropa dan yang lainnya, ada 4 musim yang dikenal, yaitu musim asyita, dingin, as-sayf, panas,
al-rabi', musim semi, musim bunga, dan musim al-kharif, musim gugur, ya musim gugur. Ini disebutkan sab'ina kharifah. Kharif adalah salah satu musim dari 4 musim yang ada dalam setahun. Dan penyebutan sab'ina kharifah artinya 70 tahun. Karena kharif itu datang berapa kali dalam setahun? Cuma sekali dalam setahun, ya, sekali dalam setahun. Jadi sab'ina kharifah dia disebutkan karena maksudnya lah 70 tahun. Jadi sab'ina kharifah mewakili. Jadi bisa juga sab'ina syitaan, sab'ina soifan, sab'ina rabi'an, ya, tapi lebih banyak digunakan adalah sab'ina kharifah, ya, utamanya terkait dengan neraka. Kenapa dipilih kharif? Karena kharif itu kan musim gugur, ya, musim gugur. Dan ini mengungkapkan atau memberikan ibarat digugurkannya dosa-dosanya, ya, digugurkannya dosa-dosanya. Kan itu memilih sab'ina kharifah. Jamaah sekalian, ada berapa hal yang perlu diterangkan tentang hadis kita ini. Pertama, hadis ini mengatakan ma min abdin, tidaklah seorang hamba. Seorang hamba artinya siapa saja hambanya, laki, wanita, tua maupun muda, selama dia melakukan amalan ini maka akan mendapatkan pahala ini. Apa amalan yang dilakukannya? Yasumu yauman, puasa cuma 1 hari saja. Puasa 1 hari saja. Apakah yang dimaksudkan puasa wajib ataukah puasa sunnah? Hadisnya menyebutkan secara umum berpuasa. Karena itu boleh jadi puasa wajib termasuk di dalamnya. Dan tentu saja kalau dia berpuasa sunnah lebih lagi. Lebih lagi bukan maksudnya puasa sunnah lebih afdal daripada puasa wajib. Tapi kalau seorang puasa sunnah, rajin puasa sunnah, maka min babil aula tentunya orang semacam ini biasanya puasa wajibnya lebih disiplin lagi, ya. Karena itu ini pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa. 1 hari saja kita berpuasa, apalagi kalau puasa sunnah, ya. Tapi ada syaratnya, fisabilillah, di jalan agama Allah. Ini yang ada khilaf dari ulama kita, apa maksud fisabilillah? Karena umumnya kalau ada kata-kata fisabilillah, maka maksudnya adalah jihad fisabilillah, perang fisabilillah. Yang dimaksudkan fisabilillah ada makna khusus dan ada makna umum. Makna umum adalah di jalan agama Allah dalam artian ikhlas dalam melakukan ketaatan karena Allah. Dan ada juga makna khusus fisabilillah, dikhususkan untuk perang fisabilillah. Yang mana yang dimaksudkan sini? Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau memilih bahwa hukum asal ketika dikatakan fisabilillah itu khusus bagi orang yang berperang fisabilillah. Sebaliknya Imam Qurtubi mengatakan bahwa ini berlaku secara umum bagi setiap orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah dan tidak mengharapkan yang lainnya. Untuk pendapat yang pertama, ya, untuk pendapat yang pertama ini dari sisi pahala, ini pahalanya kan sangat besar. Orang yang berpuasa 1 hari saja itu akan dijauhkan dari neraka selama 70 tahun. Artinya sangat mustahil dia akan masuk neraka. Karena dijauhkan 1 kali saja puasa, dijauhkan 70 tahun dari neraka. Gimana lagi kalau dia rajin puasa-puasa yang lainnya, ya bukan cuma 1 hari dia puasa. Karena itu kalau dia dengan makna yang pertama ini memang cocok. Karena sulit seorang, ya kalau puasa biasa, puasa tanda kutip ya, sekedar ikhlas saja dalam kondisi, apalagi kalau dalam kondisi cuaca dingin, ya terasa kadang puasa 1 hari itu tidak terasa, ya. Jadi amalannya terasa amalan ringan. Lalu mendapatkan pahala yang begitu besar, ya mungkin bagi sebagian orang kayaknya kurang pas. Yang cocoknya ini
pahala besar seperti ini bagi mereka yang berpuasa fisabilillah. Dia berpuasa dalam perang fisabilillah. Tapi dari sisi yang lain, masalahnya adalah kalau seorang dalam jihad fisabilillah, apakah dianjurkan dia berpuasa atau tidak? Seorang mujahid fisabilillah. Waktu sahabat di perang Badar, kapan itu perang Badar? Kapan perang Badar? Bulan apa? Bulan Ramadan ya. Sering kita sebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan jihad. Ya, bulan jihad. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan ya, 17 Ramadan. Para sahabat yang berjihad puasa atau tidak? Kalau kita safar, dianjurkan puasa atau tidak? Boleh puasa atau tidak? Ya, boleh ya. Boleh tidak puasa? Juga boleh ya. Tergantung kondisi, ya tergantung kondisi kita. Namun mengambil keringanan itu baik. Dan kalau saja dalam safar kita dibolehkan tidak berpuasa, bahkan kadang ya mengambil keringanan itu lebih baik ya, selama kita yakin kalau puasa wajib, kita yakin kita akan bisa mengqadanya ya. Maka bagaimana lagi dengan safar plus jihad? Ya, safar kita ini safar jihad yang tentu saja membutuhkan tenaga yang besar ya untuk berjihad. Maka rukhsah itu lebih mungkin lagi diberikan kepada orang yang mujahid fisabilillah. Makanya para sahabat itu kebanyakannya tidak berpuasa ya, dalam safarnya, dalam jihadnya kadang hanya Nabi saja sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Rawaha dan beberapa sahabat yang berpuasa, yang lainnya tidak berpuasa. Bahkan sebagian dalam kondisi safar seperti itu dan kondisi jihad ketika ada yang berpuasa, namun karena berpuasanya menjadi alasan untuk tidak kerja, ya kan dalam safar banyak saling tolong menolong, banyak hal yang kadang mungkin perlu saling kita melakukan amalan yang butuh tenaga, tapi banyak yang saya tidak bisa karena saya puasa. Disitulah Nabi kita mengatakan ulaika humul usah, ulaika humul usah. Mereka berdosa. Mereka berdosa. Siapa yang dikatakan berdosa? Orang yang puasa dikatakan berdosa. Kenapa dikatakan berdosa? Karena dengan alasan puasanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa membantu yang lainnya. Padahal di sini kondisi yang sangat butuh bantuan, butuh kerjasama ya, dalam menghadapi pasukan musuh. Karena itu, kalau dikatakan ini dalam makna jihad fisabilillah, puasa yang dimaksudkan ini puasa dalam rangka jihad fisabilillah sehingga mendapatkan pahala yang besar ini, maka kita perlu sebagaimana ulama jelaskan dengan syarat bahwa jihadnya itu tidak puasanya dalam masa jihad untuk mendapatkan keutamaan ini tidak membuat dia lemah, loyo dan tidak punya kontribusi dalam jihad ya, tidak sekedar menjadi penonton atau kekuatannya tidak sekuat dia ketika tidak berpuasa. Jadi boleh saja Anda tetap berpuasa, tapi fisik Anda, stamina Anda, kekuatan Anda kurang lebih hampir sama saja dengan ketika Anda tidak berpuasa. Dan mungkin ada orang seperti itu ya, ada orang yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia justru mengambil kekuatan lewat ibadah-ibadahnya ya. Mungkin dia dalam ibadah puasanya pun kadang tidak terlalu beda dengan kekuatannya ketika di luar puasa. Maka untuk orang semacam itu paling pantas mendapatkan keutamaan hadis ini. Dia berpuasa dalam kondisi perang, maka dia sangat pantas mendapatkan janji pahala menjauhkan dari api neraka selama 70 tahun lamanya. Namun ya, atas makna kedua ya, ulama kita menyebutkan kalau memang pada saat jihad tidak dianjurkan untuk berpuasa, karena itu paling tepat diartikan hadis ini bagi siapa saja yang berpuasa ikhlas karena Allah, itu berhak mendapatkan gelar atau dikatakan sebagai orang yang berpuasa fi sabilillah ya,
walaupun bukan dalam kondisi perang, tapi dia memang puasa hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dan rahmat Allah begitu luas kepada hamba-hambanya. Semoga orang-orang yang berpuasa karena ikhlas walaupun bukan dalam kondisi perang itu termasuk fisabilillah, sehingga mendapatkan keutamaan ini. Ya, karenanya jemaah sekalian, ketika kita puasa, hadirkan niatan untuk dapat pahala ini. Ya, ketika kita puasa, ini salah satu pahala puasa yang sangat besar yang kita berharap mendapatkannya. Bahwa saya puasa dan saya akan berjihad dengan melawan hawa nafsu saya. Saya berusaha untuk tetap bisa melawan hawa nafsu saya dan tetap rajin ibadah dalam kondisi puasa, dan saya berharap saya akan mendapatkan pahala yang sangat mulia ini, dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun lamanya. Itu satu hari. Gimana kalau berhari-hari kita melaksanakan ibadah puasa karena Allah, maka kita insyaallah dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka Allah, dan kalau bukan neraka maka kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Kita termasuk orang-orang yang paling pantas mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, kita selesaikan saya ini ya. 3 hadis yang tersisa. Ya, secara singkat ya insyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala, niscaya akan diampunkan dosanya yang telah lampau. Ya, di sini sering kita dengarkan ya, ma'ruf insyaallah, tentang keutamaan puasa Ramadan dengan 2 syarat: iman, mengimani kewajibannya, dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengeluarkan orang yang berpuasa tidak beriman kepada Allah, orang kafir atau orang yang berpuasa bukan karena membenarkan firman Allah, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas dalam berpuasanya. Pahalanya adalah diampunkan dosa yang telah lampau, ya, dosa yang telah lampau. Dan di sini tidak disebutkan dosa 1 tahun ya. Kan kalau puasa Arafah berapa? Dosa 1 tahun. Puasa Arafah dosa 2 tahun. Puasa Asyura 1 tahun. Kalau Ramadan ini tidak disebutkan berapa tahun. Secara umum malah dosa-dosa yang telah lampau, ya, dosa-dosa yang telah lampau. Dan perlu diingatkan bahwa yang dimaksudkan dengan dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil ya. Karena dosa besar tidak cukup dihapuskan dengan amal-amal soleh, tapi perlu dengan tobat nasuha ya, dan dengan penyesalan yang benar terhadap apa yang telah kita lakukan dari dosa-dosa tersebut, dan keinginan azam yang kuat untuk berubah dan memperbaiki diri kita. Dan juga perlu diingatkan bahwa hadis-hadis yang ada tentang dihapuskannya dosa karena satu amalan, itu hanya dosa-dosa yang dikatakan ma taqaddama min dambihi. Tidak ada lafaz yang sahih yang mengatakan wa ma ta'akhir, ya, apa yang setelahnya. Kemudian hadis yang selanjutnya, idza jaa Ramadan, ini hadis Ramadan ma'ruf bagi kita, maka kita segera baca dan berikan isyarat-isyarat. Idza jaa Ramadan, jika datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga yang 8. Dan ini menunjukkan bosnya hukum asal pintu surga itu tidak akan terbuka kecuali pada waktu-waktu dibukanya ya. Ada waktu-waktu di mana pintu surga terbuka karena munasabah tertentu. Dan ada beberapa lafaz, ada abwabul jannah, pintu-pintu surga. Dalam sebagian riwayat abwabus sama, pintu-pintu langit, dan dalam sebagian riwayat abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat, ya, pintu-pintu rahmat. Makanya kita katakan rahmat Allah di bulan Ramadan itu sepanjang bulan ya. Di antara kritik terhadap hadis yang lemah yang mengatakan
10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga idkun minan nar, bisa difahami bahwa cuma 10 hari, 10 hari, 10 hari. Padahal sebenarnya Ramadan itu seluruhnya rahmat, ya, karena rahmat Allah terbuka, pintu-pintu rahmat, pintu surga, pintu rahmat terbuka sepanjang Ramadan, bukan cuma 10 hari pertama. Dan maghfirah Allah juga ini berlaku sepanjang bulan Ramadan. Idkun minan nar juga wadzalika fi kulli lailah, dia juga dalam setiap malam dibebaskan hamba-hamba dari pintu-pintu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa guliqat abwabun nar wa sufidat syayatin. Ya. Ada ini tentang diborgol, dibelenggu syaitan, dan sumuli ru'yati, kayaknya ini butuh pembahasan khusus, ya. Karena itu dua hadis yang tersisa ini nanti kita sempurnakan saja insyaallah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada ini disediakan hadiah oleh panitia. Sekarang saya sekarang ya, supaya karena biasa kalau pada Isya sudah pada mau pulang. Pertanyaan. Ini yang jawab ini yang jangan angkat tangan yang sudah dapat hadiah pekan lalu, ya, supaya bagi-bagi kebaikan, ya. Pertanyaan, berapa hadis yang kita bahas malam ini dan siapa saja yang meriwayatkannya dari kalangan sahabat? Fadhal Aksar. 3 hadis. Dua. Ada lagi? Abu Hurairah. Tiga yang kita bahas, 3 atau 2? Hah? 4. Masya Allah. Ada satu sahabat yang belum. Abu Sa'id Al-Khudri. Kayaknya 2 yang menjawab ini, ya. Taib. Jadi, fadal. Fadal. Siapa yang tambah Abu Sa'id Al-Khudri? Pak Najib, Masya Allah. Ya. Barafik. Tadi 4, kayaknya 3, cuma 3, ya. Atau yang dilupa? 4 ya? 3? Ya 3, berarti insyaallah, ya. Baik, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya